Maka ketika Tamliqah memberikan uang membeli roti itu, maka si penjual roti mengatakan, ini uang apa ini katanya. Maka mengatakan, berarti kamu ini barusan mendapatkan harta karun katanya. Maka Tamliqah mengatakan, bukan, saya tidak pernah mendapatkan harta karun. Ini uang saya sendiri. 3 hari yang lalu katanya Tamliqah ini, saya menjual kurma dan saya mendapat 3 dirham. Mengapa penjual roti ini kaget? Karena uang itu 10 kali lebih besar dari uang yang dialami oleh sang penjual roti itu, yang baru itu. Jadi uang lama yang dibawa Tamliqah itu lebih besar, 1 dirham tapi lebih besar, 10 kali lipat dari uang yang baru yang ada pada zaman penjual roti itu. Maka ketika sudah kayak gitu, berikan sisanya uang harta karunmu itu. Kalau enggak, kata si penjual roti, akan aku laporkan kepada sang raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labithtum. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum. Fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin min walyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, bersyukur kita bisa menjalankan salat subuh di masjid yang penuh barokah ini. Kita juga kemudian bisa melanjutkan dengan berzikir kepada Allah, lalu kemudian kita bisa meneruskan dengan mentadabburi ayat-ayat Allah, dan semoga apa yang kita lakukan dengan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasa syukur yang kita lakukan bisa akan menjadi bertambah ketika kita juga punya inisiatif untuk menambah rasa syukur itu. Salah satu cara untuk bisa kita mendapatkan agar kita menjadi orang yang bersyukur pada Allah adalah kita mengambil inspirasi atau mengambil pelajaran hikmah dari setiap apa yang kita temui, dari yang kita lihat, dari yang kita dengar, dan dari apa yang mungkin kita alami. Jadi kalau kita melihat misalnya ada seseorang yang ketika di hadapan kita, lalu kemudian kita bisa melihat orang itu, lalu kemudian sedikit membandingkan dengan kita, dengan apa keadaan kita, maka kita akan menjadi bersyukur. Bayangkan kalau kita sudah bisa sholat semacam ini, bisa membaca Al-Quran, bisa berzikir menunggu syuruk, bisa rutin melakukan zikir pagi dan sore, lalu kita bisa sholat berjamaah, bisa puasa, itu kenikmatan yang luar biasa. Kita tidak merasa, tidak ingin kemudian ingin melakukan bahwa kita menjadi lebih baik dari orang lain, tetapi setidaknya ketika kita melihat orang lain yang mungkin tidak sempat menjalankan sholat berjamaah di masjid, tidak sempat membaca Al-Quran dengan rutin, tidak sempat membaca doa zikir pagi dan sore, maka kita pun dari situ kemudian kita menjadi bertambah rasa syukur kita kepada Allah,
sehingga kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Sekali lagi, bukan membandingkan kemudian kita merasa lebih baik, tetapi kita harus merasa lebih bersyukur kepada Allah dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, baik kenikmatan jasmania, kenikmatan ruhania, maupun kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pagi ini kita sudah sampai pada ayat yang ke-19 dari surat Al-Kahfi. Jadi wa kadzalika ba'athnahum, dan demikianlah kami membangunkan mereka, kata Allah, liyatasaalu bainahum. Kemudian mereka, di antara mereka para ashabul kahfi itu saling bertanya. Qala qailum minhum, maka salah seorang dari mereka bertanya, kam labithum, berapa lama kalian semua ini kalian tinggal di sini berapa lama? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum, maka salah seorang mereka berkata, labithna yauman aw ba'da yaum, kita tinggal di sini ini paling sehari kalau enggak setengah hari saja. Qalu, maka di antara mereka juga kemudian mengatakan, rabbukum a'lamu bima labithtum, sesungguhnya Tuhanmu lebih tahu berapa lama kamu tinggal di sini. Qalu, maka kemudian kata Allah, fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah, maka di antara mereka ada yang mengatakan, coba salah seorang dari kalian itu, katanya ada yang pemimpinnya itu mengatakan, coba diutus saja dengan membawa uang ini untuk datang ke Madinah. Untuk apa? Falyanzur ayyuha azka ta'aman, untuk mencari makanan yang baik. Falyatikum birizqim min, maka setelah itu berikan uang ini, katanya. Jadi untuk membeli makanan itu, falyatalataf, maka hendaklah ia berlaku lemah lembut, wala yushiranna bikum ahada, dan jangan sampai kamu menceritakan lalu kemudian mencurigakan, menjadikan orang lain curiga kepada kamu. Jadi kisah ini berawal dari gini. Ketika para ashabul kahfi ini sudah ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun, maka kemudian mereka bangun. Pada saat bangun itulah salah seorang di antara mereka kemudian ingat, loh, kita ini kan belum sholat, kita ini kan belum beribadah kepada Allah. Maka kemudian teman-temannya dibangunkan semua. Nah, kemudian dia mencari mata air. Jadi ketika ashabul kahfi ini masuk ke dalam gua, di dalam gua itu ada mata air yang mengalir, lalu kemudian ada buah-buahan yang tumbuh di dalamnya. Jadi mereka bisa makan dari sana, bisa minum dari sana. Nah, ketika bangun, mata air itu sudah mengering dan pepohonan itu pun juga sudah mengering. Maka kemudian ada yang mengatakan, dari situlah kemudian mereka mempertanyakan itu. Tetapi ada kisah versi lain mengatakan, ini menggabungkan dengan yang sesudahnya, ketika mencari makanan itu, maka ketika sudah tidak bangun itu, maka Allah menjadikan para ashabul kahfi ini menjadi lapar. Maka lapar, ketika lapar itulah kemudian mereka mengatakan, sudah, ayo salah satu di antara kita ke kota untuk mencari makanan itu. Maka di salah satu dari ashabul kahfi yang bernama Tamliho itu kemudian mengatakan, biar saya saja yang ke kota. Maka kemudian baju dari seorang pengembala itu, jadi ashabul kahfi itu aslinya 6, kemudian ketemu seorang pengembala 1 dengan anjingnya, lalu kemudian pengembala itu, saya pinjam baju pengembala ini, artinya biar dia tidak mencurigakan kalau ke kota. Maka diambillah baju sang pengembala itu bergantian, dan bajunya sang Tamliho ini diberikan kepada pengembala. Maka berangkatlah Tamliho ke kota. Di sepanjang perjalanan menuju kota itu, namanya kota Afsus itu, maka kemudian Tamliho ini kaget, kok seperti sudah berbeda dengan yang dulu, katanya. Maka ketika masuk pintu gerbang,
dia sudah melihat bendera lagi, bendera berwarna hijau dengan kemudian ada tulisan La ilaha illallah wa Isa ruhullah. Maka kemudian dia lebih kaget lagi, sambil katanya sejarah itu Fairuz Zabati mengatakan Tamliho ini sambil mengucek-ngucek matanya, apa saya ini bermimpi gitu. Maka kemudian dilanjutkan perjalanan ke kota. Sampai di kota, ternyata dia melihat begitu banyak orang membaca Injil. Loh, kok sudah begini, kok sudah berbeda keadaannya, tidak dipedulikannya keadaan itu. Maka sampai dia di pasar. Ketika di pasar, dia bertemu dengan seorang penjual roti. Maka kemudian ketika di depan penjual roti itu kemudian bertanya, berikan aku roti itu, maka akan aku berikan ini, saya kasih uang ini. Maka ketika Tamliho memberikan uang membeli roti itu, maka si penjual roti mengatakan, ini uang apa ini katanya. Maka mengatakan, berarti kamu ini barusan mendapatkan harta karun katanya. Maka Tamliho mengatakan, bukan, saya tidak pernah mendapatkan harta karun. Ini uang saya sendiri. 3 hari yang lalu katanya Tamliho ini, saya menjual kurma dan saya mendapat 3 dirham. Mengapa penjual roti ini kaget? Karena uang itu 10 kali lebih besar dari uang yang dialami oleh sang penjual roti itu, yang baru itu. Jadi uang lama yang dibawa Tamliho itu lebih besar, 1 dirham tapi lebih besar, 10 kali lipat dari uang yang baru yang ada pada zaman penjual roti itu. Maka ketika sudah kayak gitu, berikan sisanya uang harta karunmu itu. Kalau enggak, kata si penjual roti, akan aku laporkan kepada sang raja. Saya tidak pernah mendapatkan harta karun, kata Tamliho. Maka kemudian Tamliho pun kemudian ditangkap dan dihadapkan kepada sang raja. Maka ketika itu pula kemudian Tamliho kemudian ditanyain oleh sang raja. Orang-orang yang melaporkan itu, ada apa dengan pemuda ini katanya. Maka kemudian diceritakan semua. Lalu sang raja bertanya kepada Tamliho, kamu ini orang mana aslinya? Saya asli penduduk sini wahai sang raja, penduduk Afsus sini. Coba kamu tunjukkan siapa yang kamu kenal di kota ini. Maka kemudian Tamliho menyebutkan nama satu persatu sampai menyebut 1000 nama. Tetapi sang raja dan orang-orang yang menyaksikan saat itu tidak ada yang kenal dengan Tamliho. Tidak ada yang mengenal satupun dari nama-nama yang disebut oleh Tamliho itu. Maka kemudian sang raja mengatakan, itu nama yang kamu sebutin orang-orang dulu itu, zaman-zaman dulu itu, dan kita tidak ada yang pernah mengenalnya. Maka sang raja kemudian bertanya lagi, punyakah kamu rumah di sini katanya. Iya, saya punya rumah di sini. Maka kemudian diutuslah prajurit untuk menemani Tamliho ini. Kemudian datanglah ke atas sebuah gunung, lalu ditunjukkan, itu rumah saya katanya. Ketika diketok pintunya, dari rumah itu kemudian muncul seorang yang tua renta, rambutnya sudah memutih semua, bahkan alisnya katanya sudah menutupi matanya karena saking rentanya, saking tuanya itu. Maka kemudian ketika dibuka, si kakek tua renta itu mengatakan, ada apa ini? Ini ada pemuda yang mengatakan bahwa rumahmu ini adalah rumahnya dia katanya. Maka si kakek itu kemudian tersinggung, loh ini rumah saya kok disebut dengan rumahnya dia. Maka dilihatlah si pemuda itu oleh si kakek itu, kemudian ditanya, siapa namamu katanya. Maka si Tamliho mengatakan, nama saya Tamliho bin Fistin. Ada yang mengatakan Tamliho bin Filistin, ada yang mengatakan gitu. Maka kemudian coba sebut lagi namamu, disebut lagi namanya, Tamliho bin Fistin. Maka kemudian si kakek itu kemudian mencium kakinya Tamliho itu. Kenapa mencium? Karena dia merasa bahwa Tamliho ini adalah kakek-kakeknya dari kakeknya tadi itu. Loh, ini adalah kakek saya ini katanya. Katanya si kakek itu. Loh, kok bisa? Iya, dulu ada orang tua saya bercerita, dulu ada seorang pemuda-pemuda yang kemudian salah satunya adalah Tamliho ini. Dan ini adalah dulu dikejar oleh Raja Dqiyanos, lalu kemudian melarikan diri dari kota Afsus ini. Maka kemudian 2 prajurit ini kemudian melaporkan kepada sang raja,
Akhirnya sang raja datang sendiri ke rumah seorang kakek-kakek itu. Maka kemudian oleh sang raja, Tamliho kemudian diangkat, dipanggul oleh sang raja. Kemudian orang-orang mengikuti semua dan mencium kakinya, mencium tangannya, karena bertemu dengan seseorang yang selama ini diceritakan di kota itu. Sampai kemudian sampai di istana sang raja lagi. Kemudian Tamliho ditanya, lalu di mana teman-teman kamu sekarang? Lalu kemudian Tamliho mengatakan, teman-temanku sekarang sedang ada di gua, ada dua di luar kota, gua di luar kota itu. Maka kemudian sang raja mengutus 2 orang pengawal terbaiknya, 2 bangsawannya itu, coba antarkan Tamliho ini ke tempat gua, tempat teman-temannya itu bersembunyi. Maka kemudian diantarkanlah keduanya. Saat mendekati gua, maka Tamliho mengatakan, saya minta kalian berdua dengan bersama prajuritmu tidak ikut saya untuk sampai ke depan pintu gua, karena jika teman-teman saya itu mendengar suara kuda lalu kemudian mendengar gemerincing pedang kalian, maka mereka pasti akan lari. Maka kemudian masuklah Tamliho ke dalam gua. Lalu kemudian Tamliho dipeluk oleh teman-temannya. Kenapa dipeluk? Karena merasa Tamliho terselamatkan dari ancaman Dicyanus itu. Maka kemudian Tamliho mengatakan, kenapa engkau memelukku? Katanya, engkau selamat dari ancaman Dicyanus. Maka kemudian Tamliho mengatakan, tahukah kamu berapa kamu tinggal di dalam gua ini? Nah, kemudian disinilah kemudian ada pertanyaan itu. Qala qailum minhum kam labithum, berapa lama kamu tinggal di sini? Maka kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, kita ini tinggal di sini paling cuma 1 hari atau setengah hari saja. Salahnya mengatakan, Rabbukum a'lamu bima labithum. Enggak, Tuhanmu saja yang lebih tahu berapa lama kita tinggal di sini. Maka kemudian Tamliho mengatakan, tahukah kamu bahwa kamu tinggal di gua ini sudah kurang tinggal di selama 309 tahun. Dari mana kamu tahu itu? Dari orang-orang yang sekarang tinggal di kota Efesus itu. Maka kemudian mereka semuanya, ada di antara mereka bertanya, wahai Tamliho, janganlah kamu membuat fitnah, janganlah kamu membuat ribut dengan orang-orang itu. Maka kemudian di antara mereka kemudian berkatakan, ayo kita berdoa kepada Allah, kita angkat tangan kita. Lalu mereka berdoanya apa? Ya Allah, wafatkanlah kami semuanya sebagaimana engkau mewafatkan makhlukmu. Maka kemudian dengan izin Allah, para Ashabul Kahfi ini kemudian diwafatkan oleh Allah di dalam gua, dan gua itu pun tertutup rapat, tidak bisa diketahui oleh orang lain. 2 pengawal itu, 2 bangsawan itu, yang satu adalah seorang mukmin, yang satu adalah seorang yang kafir, kemudian mencari di mana gua yang dimaksud oleh Tamliho ini selama 7 hari 7 malam. Tapi gua itu tidak ditemukan. Maka kemudian salah seorang yang mukmin mengatakan, kalau kayak gitu, biarlah, kalau dalam bahasa kita, saya buatkan prasasti di sini saja, akan saya bangunkan masjid di sini. Maka si kafir ini mengatakan, temannya yang kafir ini mengatakan, kalau begitu saya juga akan membangunkan sebuah tempat peribadatan di sini sesuai dengan keyakinan saya. Karena melihat sebuah kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, sebuah ketakjuban ketika melihat kisah dengan yang diceritakan oleh Tamliho dan kejadian yang dia alami itu. Maka kemudian di dalam surat berikutnya, wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Dan demikianlah kata Allah, kami menunjukkan kepada mereka liya'lamu anna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar, wa anna sa'ata la raiba fiha, dan sesungguhnya hari kiamat itu tidak ada keraguan di dalamnya. Idza yatanaza'una bainahum amrahum. Jadi ini menceritakan bagaimana 2 orang tadi itu saling berselisih untuk memperdebatkan
berebut untuk membangun bangunan di atas gua itu, di atas daerah sekitar situ itu. Faqalu, maka mereka mengatakan ubnu alaihim bunyana, yaitu tadi mau dibangunkan bangunan. Maka kemudian Rabbuhum a'lamu bihim, Tuhan mereka lebih mengetahui apa yang akan terjadi. Qala alladzina ghalabu ala amrihim, maka kemudian dari pertentangan pertikaian yang kuat antara dua bangsawan yang mengawal Tamliha sampai ke gua itu, maka kemudian terjadi peperangan di antara dua bangsawan itu. Maka kemudian pertikaian itu dimenangkan oleh orang yang beriman. Maka orang yang benar mengatakan lanattakhidanna alaihim masjidah, maka akan aku bangunkan masjid di atas gua itu. Jadi inilah pada di kemudian hari kemudian gua itu ditemukan oleh seseorang yang kemudian secara tidak sengaja, seseorang yang ingin membangun kandang ternak, lalu kemudian gua Ashabul Kahfi itu pun ditemukan. Jadi inilah kisah Ashabul Kahfi, 1-2 ayat ini yang bercerita bagaimana kisah prosesnya sampai kemudian salah seorang dari anggota Ashabul Kahfi itu ke kota mencari makanan, lalu kemudian dia bisa bertemu dengan sang raja yang baru, raja yang mukmin, lalu kemudian sampai akhirnya dia bertemu lagi dengan temannya, lalu kemudian Allah mewafatkan kembali. Jadi ini salah satu hal yang sangat menjadi hikmah bagi kita. Menjadi hikmah, katanya Allah, itu ada sebagai bukti bahwa manusia nanti pasti akan dibangkitkan kembali. Saya beberapa hari yang lalu bercerita dengan Pak Dr. Hari, berapa lama ketika seseorang itu ada yang mengalami mati suri, Pak Dokter, atau mungkin tidak sadarkan diri. Soalnya saya dengar ada teman itu sampai 1 minggu tidak sadarkan diri. Maka kata Pak Dokter, bisa jadi orang tidak sadarkan diri itu bisa sampai 15 hari. Itu tidak sadarkan diri baru bangun kembali. Itu saja sesungguhnya sudah menjadi bukti bahwa sesungguhnya Allah itu pasti akan membangkitkan manusia kembali. Sebagai bukti bahwa hari kiamat itu pasti ada. Apalagi ketika kita mendengar kisah tentang Ashabul Kahfi yang ditidurkan Allah, yang rukut, tidur panjangnya sampai mencapai 309 hari. Jadi ini sebagai bukti betapa kuatnya bahwa kita nanti akan dibangkitkan kembali. Cuma sekali lagi Bapak Ibu jamaah salat subuh, kesadaran akan hari kiamat, keimanan akan hari kiamat itu kalau tidak diingat-ingat, kemudian dilupakan oleh kita, maka kita pun akan menjadi tidak ingat lagi. Kita yakin, tetapi sesaat itu kemudian hilang keyakinan, keimanan kita itu. Kalau kita ingat lagi, maka kita akan mendekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau kita kemudian mengingat bagaimana kejadian yang akan terjadi di hari akhir nanti, maka insya Allah kita akan semakin mendekatkan diri kepada Allah dan akan semakin ingat betapa sesungguhnya suatu saat kita akan dibangkitkan, lalu kemudian kita dihisab, diperhitungkan seluruh amal perbuatan kita di dunia ini. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya bagi kita semua, dan semoga sekali lagi kita dikuatkan iman kita dan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.